Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo dalam pelajaran ekonomi dan bisnis. Masih dalam hal keuangan ya. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adikku dan rekan-rekan semua yang mengikuti pelajaran ini. Hari ini kita akan menghitung SHU koperasi setelah kemarin kita belajar sejarah singkat tentang koperasi dari dunia sampai ke Indonesia. Hari ini kita akan menghitung SHU koperasi. Adapun kompetensi yang diharapkan dari pelajaran ini adalah bisa adik-adik bisa mendeskripsikan perekonomian, perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, dan diharapkan setelah mempelajari ini, belajar materi ini, adik-adik dapat mengimplementasikan pengelolaannya di dalam koperasi di kampus ataupun di sekolah. Kita mulai dulu ya. Koperasi merupakan bentuk perserikatan yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak lama, di mana koperasi dinilai mampu dan layak untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya. Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi adalah mendapatkan sisa hasil usaha, ya. Tapi apa sih itu SHU ya? Bagaimana cara menghitungnya? Baiklah, nanti kita masuk ke materinya. Kita kupas dulu. Dasar-dasarnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, sisa hasil usaha atau SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi selama 1 tahun. Tahun ya, dikurangi biaya penyusutan, biaya pajak, dan kewajiban lainnya pada tahun yang bersangkutan. Tentunya pada tahun yang buku bersangkutan. Secara sederhana, SHU merupakan hasil selisih antara penerimaan total dan biaya total, atau sebenarnya SHU sama dengan total revenue dikurangi total cost dalam periode 1 tahun setelah dikurangi biaya cadangan. SHU baru bisa dibagikan kepada tiap anggota. Baiklah, kita mulai dulu dengan pengertian SHU ya. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan beban penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. Jadi beda dengan laba perusahaan ya. Apabila perusahaan itu, bila laba itu sepenuhnya menjadi pemilik koperasi, pemilik perusahaan. Sedangkan SHU labanya atau sisa hasil usahanya dibagikan kepada anggotanya. SHU setelah dikurangi dana cadangan akan dibagikan kepada anggotanya sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi. Ya, koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Oke, ketentuan tersebut ya mewujudkan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Maksudnya ketentuan membagikan SHU itu merupakan wujud atau prinsip kekeluargaan dan keadilan. Dengan ketentuan itu pula masyarakat akan semakin tertarik serta bersemangat menjadi anggota koperasi. Oke, baik adik-adik dan rekan-rekan semua, ada beberapa catatan yang harus dipahami dalam pembagian SHU. Jadi jika koperasi memperoleh SHU atau laba yang diperoleh bukan berasal dari anggota ya. Jadi jika koperasi memperoleh SHU atau laba yang diperoleh bukan berasal dari anggota, maka SHU itu tidak ikut dibagi ya. Jadi yang berasal dari anggota saja. Pembagian SHU nomor 1. Pembagian SHU anggota adalah jasa dari modal
dan dari transaksi usaha yang dilakukan anggotanya sendiri ya. Jadi kalau bukan anggota tidak dibagi. Nomor 2, SHU dihitung berdasarkan jasa masing-masing anggota. Jadi anggota biasanya terdiri dari, maksudnya jasa anggota itu biasanya terdiri dari simpanan, belanja, dan pinjaman atau jasa lainnya yang sesuai dengan usaha tersebut. Ketiga, SHU dibagi setahun sekali ya, dan harus dibayar tunai. Oke, Pak Yuli tampilkan tabel ya. Tabel berikut ini. Tabel ini adalah contoh saja ya dari persentase pembagian SHU. Misalnya suatu koperasi memperoleh laba 50 juta yang terdiri dari 30 juta akan dibagikan, maksudnya 50 juta itu 30 juta untuk anggota dan 20 juta bukan anggota. 30 juta akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan presentasinya seperti tabel ya. Anggota akan mendapatkan jasa modal dan jasa anggota. Nih, jasa modal, Pak Yuli tandain dulu. Jasa modal dan data anggota. Oke. Di sini hanya contoh aja. Dari 50 juta tadi, 30 juta dibagikan kepada anggota dan 20 juta dibagikan kepada bukan anggota. Sedangkan SHU yang diperoleh bukan dari anggota, misalnya menjual kepada orang umum ya dan memperoleh laba, maka jasa modal dan jasa anggota tidak dibagikan. Dia hanya dibagikan kepada anggota saja. Jadi totalnya seluruhnya kalau dihitung ya presentasinya adalah 100%. Nah, ini terdiri dari cadangan koperasi untuk anggota 30%, jasa modal 20%, jasa anggota 20%, dana anggota 10%, dana pegawai 5%, dana pendidikan koperasi 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan daerah kerja 5%. Jadi totalnya 100%. Dialokasikan seperti ini ya. Tabel ini hanya Pak Yuli ulangin hanya contoh ya. Bisa saja berbeda presentasinya atau besarannya tergantung dari rapat anggota yang ada di koperasi tersebut. Selanjutnya Pak Yuli akan jelaskan beberapa rumus untuk menghitung ya SHU yang diterima anggota. Oke. Menghitung SHU yang diterima oleh anggota. 1, jasa simpanan. Ya, jasa simpanan itu rumusnya adalah simpanan tuan X, artinya simpanan anggota tuan X ya dibagi total modal koperasi dikali SHU jasa modal ya. Yang dimaksud jasa modal simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Nah, di sini ada sudah tabel udah ada di sini, nanti kita lihat ya setelah ada kita menghitung besarannya. Kedua, jasa pengurus, yaitu presentasi jabatan kali SHU dana pengurus ya. Jasa pengurus ini apabila anggotanya merangkap sebagai pengurus, maka dia berhak mendapatkan SHU ya. Jasa pengurus sesuai presentasinya ya. Besarannya itu sudah ditetapkan oleh rapat anggota ya. Sudah ada aturannya, ADART-nya misalnya ketua mendapat 10%, bendahara mendapat 5%, dan sekretaris mendapat 5%, seperti itu ya. Sudah ditentukan, sudah diatur dalam ADART-nya. Ketiga, jasa pembelian sama dengan pembelian tuan atau pembelian tuan X nih ya, anggota ini tentunya anggota ya, tuan ini anggota, dibagi total penjualan koperasi dikali SHU jasa anggota untuk penjualan. Yang keempat adalah jasa pinjaman. Nah, ini sama dengan pinjaman tuan X, maksudnya tuan X ini anggota ya, anggota koperasi, dibagi total piutang anggota atau total piutang tagihan koperasi ya yang beredar dikali SHU jasa anggota untuk piutang ya, total penjualan ya maksudnya ya kalau yang nomor 3 ini. Kemudian total piutang ini ya total piutang koperasi
tagihan koperasi kepada anggotanya. Oke, mari kita kerjakan contoh soal berikut ya. Contoh soal berikut seperti ini ya. Koperasi Koja Bahari 1 memiliki kekayaan sebagai berikut ya. Memiliki kekayaan 150.500.000 dengan komponen sebagai berikut. Simpanan pokok 90 juta. Simpanan wajib 60.500.000. 3. Total penjualan kepada anggota 60.500.000. Pada akhir tahun, Koperasi Koja Bahari 1 ini memperoleh SHU 25 juta. Ya, dan berdasarkan anggaran dasar koperasi telah disepakati pembagian SHU dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, dari data tersebut diminta susunlah penghitungan distribusi SHU-nya. Ya, susunlah penghitungan distribusi SHU-nya. Kedua, hitunglah SHU yang diterima Pak Yuli ya. Pak Yuli misalnya ya menjadi anggota koperasi ini, anggota Koperasi Bahari 1. Jika Pak Yuli mempunyai data sebagai berikut. 1. Simpanan pada koperasi sebesar 1.562.500. Kemudian Pak Yuli melakukan pembelian pada koperasi sebesar selama setahun ya. Selama setahun Pak Yuli melakukan pembelian pada koperasi ini sebesar 2.337.500. Nah, ini tabel distribusi SHU-nya. Nah, nanti kan kita akan menghitung distribusi SHU-nya 1. Nah, di sini dalam rapat anggota ditetapkan bahwa cadangan koperasi 30%, jasa modal 15%, jasa anggota 15%, dana anggota 10% ya, seperti yang tercantum di atas. Nah, maka kita akan menggunakan yang ada aja yang bisa dibagikan kepada anggota, yaitu jasa modal dan jasa anggota. Pak Yuli merahi ya supaya jelas. Jadi kita akan jasa modal dan jasa anggota 15% ya. Total distribusinya adalah 15% presentasinya dikali jumlah SHU yang akan dibagikan pada akhir tahun oleh koperasi tersebut, yaitu 25 juta. Maka ketemunya 3.750.000. Karena presentasinya sama, jasa anggota pun sama ya. Jadi 15% kali 25 juta ketemunya adalah 3.750.000. Oke. Ini total SHU-nya sama ya, yang akan dibagi setelah dialokasikan dengan presentasi yang ada sebesar 25 juta. Kita menjawab nomor 1 dulu ya. Berapa simpanan Pak Yuli, berapa jasa simpanan Pak Yuli pada koperasi itu bila simpanannya sebesar 1.562.500. Kita pakai formulanya, yaitu jasa simpanan sama dengan simpanan Pak Yuli dibagi total modal koperasi dikali SHU jasa modal. Jadi simpanannya adalah 1.562.500 dibagi total modal koperasi, yaitu sebesar ini ya, 150.500 dikali presentasi hasil alokasi SHU yang akan dibagikan ya, sebesar 3 juta. Ini untuk simpanan ya, jasa anggota sebesar 3.750.000. Nah, maka ketemunya adalah ini 1.562.500 dibagi 150.500.000 dikali prosentasi jumlah dari alokasi SHU. Nah, jadi 1.562.500 itu adalah simpanan Pak Yuli di koperasi. Kemudian 150.500 adalah kekayaan atau modal koperasi. Kemudian 3.750.000 ini adalah hasil alokasi presentasi pembagian SHU. Seperti itu ya. Jadi untuk jasa simpanan Pak Yuli mendapatkan 38.933 rupiah. Begitu ya. Selanjutnya kita menjawab nomor 2. Nomor 2 ini adalah jasa pembelian pada koperasi
Ya, Pak Yuli tadi mempunyai jasa pembelian ya, melakukan pembelian selama setahun itu sebesar 2.337.500. Nah, dengan formula atau rumus yang ada, jasa pembelian sama dengan pembelian anggota koperasi, Tuan X ya, dalam hal ini Pak Yuli, dibagi total penjualan koperasi. Penjualan koperasi berarti pembelian anggota ya, dikali SHU jasa anggota untuk penjualan. Nah, oke. Kita masukkan ya, jasa pembelian sama dengan 2.337.500, yaitu jumlahnya Pak Yuli membeli jasa, membeli barang di koperasi selama setahun, dibagi 60.500.000, yaitu ini ya, total penjualan kepada anggota koperasi, kemudian dikali alokasi presentasi alokasi SHU yang dibagi koperasi pada akhir tahun. Di sini ada jasa anggota ya, 15% kali 25 juta tadi SHU yang dibagikan, jumlahnya 3.750.000 sama, sehingga Pak Yuli untuk jasa pembelian ini mendapatkan SHU Rp148.886. Jadi SHU yang diterima Pak Yuli totalnya adalah Rp38.933 ditambah Rp144.886, sehingga totalnya adalah Rp183.819 dengan rincian sebagai berikut ya. Jasa simpanan ditambah jasa pembelian. Nah, jasa untuk jasa simpanannya sebesar 38.000. Ini belum dihapus ya, maaf. 38.993 rupiah ditambah dengan 144.086 rupiah. Nah, sehingga jumlahnya adalah 183.819 rupiah. Nah, oke, seperti ini ya cara menghitung SHU. Baik, supaya lebih jelas Pak Yuli tambahkan lagi ya contoh latihannya. Contoh kedua, ada contoh koperasi lagi, masih koperasi Koja Bahari 1 ya. Koperasinya, objeknya adalah koperasi serba usaha yang menjual kebutuhan pokok dan menyediakan jasa simpan pinjam. Ini koperasi Bahari 1 lagi ya. Pada tahun 2020 koperasi ini memperoleh SHU sebesar 100 juta dari anggota dan dari bukan anggota sebesar 50 juta. Maksudnya SHU yang diperoleh koperasi selama tahun buku 2020 itu ada 100 juta yang berasal dari pada tahun 2020 koperasi ini memperoleh SHU sebesar 100 juta ya, yang dari anggota, dan dari bukan anggota sebesar 50 juta. Ini harusnya dipisahkan ya, harusnya dipisahkan supaya tidak rancu. Ini memperoleh SHU dari anggota ya, dari anggota, nggak apa-apa supaya lebih jelas, dari anggota. Oke, dan di sini kita kurangin, dan dari bukan anggota sebesar 50 juta. Sesuai rapat anggaran tahunan dengan dialokasikan sebagai berikut ya presentasinya. Di sini kita lihat presentasinya, supaya jelas dulu, supaya di tengah-tengah ya. Cadangan koperasi 30%, jasa modal 25%, jasa anggota untuk penjualan 10%, dana anggota untuk pinjaman adalah 5%, dana pegawai 5%, dana pendidikan koperasi 5%, dana sosial 10%, dan dana pengembangan daerah kerja 10%. Nah, sehingga totalnya 100% ya, 100% totalnya. Jadi dikali oleh
jasa SHU yang akan dibagikan sebesar berapa tadi? Sebesar 100 juta rupiah ya. Jadi kita kalikan nanti ketemunya adalah persentase alokasi SHU yang dibagikan ya. Seperti ini. Ini buat dasar kita menghitung jasa yang akan diterima oleh anggota. Jika selama tahun 2020 menurut catatan keuangan sebagai berikut nih. Total penjualan kepada anggota sebesar 200 juta. Total penjualan kepada bukan anggota sebesar 20 juta. Total piutang koperasi, artinya piutang ya dari pembelian. Jika anggota membeli maka koperasi adalah menjual 150 juta. Total simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi sebesar 300 juta. Ya, hitunglah SHU yang diterima Ibu Rosmiati ya. Jika Ibu Rosmiati memiliki atau melakukan pembelian di koperasi tersebut sebesar 2 juta selama setahun. Meminjam uang kepada koperasi ini sebesar 20 juta. Ya, Ibu Rosmiati ini adalah anggota koperasi ini ya, koperasi Koja Bahari 1. Tentunya anggota ya, kalau bukan anggota tidak diperkenankan meminjam di koperasi. Kemudian Ibu Rosmiati memiliki simpanan pokok sebesar 2 juta, simpanan wajib sebesar 5 juta, dana simpanan sukarela sebesar 6 juta. Nah, diminta untuk dihitung alokasi SHU yang dibutuhkan saja. Nah, hitung alokasinya ini tadi seperti ini ya. Berarti kita sudah menghitung, hati-hati ya di dalam soal ini karena soalnya lebih kompleks lagi karena yang dimiliki Ibu Rosmiati ini ada 3 item. 1 pembelian, peminjaman, dan simpanan. Kita hitung alokasi yang dibutuhkan saja ya. Cek kembali Ibu Rosmiati itu memiliki jasa pembelian, peminjaman, dan simpanan. Seperti ini. Tadi kita sudah melakukan alokasinya yang dibutuhkan saja, berarti kita langsung masuk kepada rumusnya. Jasa pembelian pada koperasi sebesar 2 juta ya. Kita cek Ibu Rosmiati pembeliannya 200 juta, 2 juta benar. Pembelian 2 juta. Oke. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya, jasa pembelian adalah 2 juta dibagi 200 juta. 200 juta ini dari mana? 200 juta dari total penjualan ya. Total penjualan pada anggota 200 juta dikali oleh persentasi alokasi pembagian SHU 10 juta. 10 juta dari ini ya, penjualan 10 juta. Sehingga Bu Rosmiati akan mendapatkan jasa pembelian sebesar 100.000, yaitu 2 juta dibagi 200 juta dikali 1 juta. Seperti itu ya cara menghitung SHU-nya jasa pembelian Ibu Rosmiati. Kedua, jasa pinjaman Ibu Rosmiati pada koperasi sebesar 20 juta. Kita cek jasa pinjaman Ibu Rosmiati dalam setahun yaitu benar 200 juta. Pinjaman meminjam menghitung uang pada koperasi ya, meminjam uang koperasi sekitar 20 juta. Oke, 20 juta, jasa pinjaman 20 juta dibagi alokasi simpanan anggota dibagi alokasi total piutang sebesar 150 juta ya. Nih. Besarannya total piutang sebesar 150 juta. Nah, total koperasi total piutang anggota 150 juta dikali oleh presentasi alokasi dana SHU yang dibagikan. Nah, ini presentasinya 5 juta seperti ini ya, dana anggota pinjaman 5% kali 100 juta. 100 juta ini adalah, saya ulangi lagi, adalah SHU yang dibagikan akhir tahun ya, 5 juta. Jadi jasa pinjaman adalah besarnya pinjaman Ibu Rosmiati dibagi jumlah piutang ya, jumlah piutang koperasi tagihan dikali besaran dari
presentasi SHU yang dialokasikan. Jadi ketemunya 666.667 ya. 20 juta dibagi 150 juta dikali 5 juta. Yang ketiga, jasa simpanan Ibu Rosmiati pada koperasi sebesar 7 juta. Kita cek apakah benar jasa simpanan. Ya, karena simpanan sukarela tidak bisa dibagikan ya. Tidaknya aja sukarela tidak bisa dibagikan, kita abaikan. Berarti yang dihitung adalah simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Simpanan pokok sebesar 2 juta, simpanan wajib sebesar 5 juta, jadi 7 juta. Simpanan Ibu Rosmiati sebesar 7 juta dibagi 300 juta. 300 juta ini dari mana? Yaitu total simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi ya, selama yang ada yang selama setahun, yang ada saat itu selama tahun itu sebesar 300 juta dikali jumlah dikali kembali lagi seperti presentasi alokasi pembagian SHU-nya, dikasih dana-dana anggota pinjaman ya, di sini 5% kali 100 juta 5 juta dari sini. Sehingga dari jasa simpanan ini Ibu Rosmiati mendapatkan jasa simpanan sebesar 16.667, sehingga total yang didapat oleh Ibu Rosmiati adalah sebesar 333 rupiah dengan rincian sebagai berikut ya. Dengan rincian sebagai berikut: jasa pembelian ditambah jasa pinjaman ditambah jasa simpanan. Oke. Pertama, jasa untuk pembelian ada 100.000, jasa untuk pinjaman sebesar 66.667 rupiah. 666.667 rupiah ditambah 116.667 rupiah, sehingga totalnya adalah 883.333 rupiah, atau dibulatkan sebesar 883.500 rupiah. 883.500 rupiah. Oke, tinggal dijumlahkan aja ya yang tadi ya. Jadi seperti ini ya cara menghitung SHU koperasi. Adik-adik dan rekan-rekan semua terus berlatih ya agar lebih lancar dan tepat menghitungnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicatat atau di screenshot deskripsinya.